Butuh upgrade. Butuh upgrade. Oke, selamat datang kembali di podcast Butuh Upgrade episode gua sampai ngeblank episode berapa sekarang? Sumpah ngeblank gua. 6, yang ke-6. Gila ini udah tapping yang ketiga hari ini. Bodoh ah, gua spill aja udah tapping. Ini tapping yang ketiga di hari ini. Gue cuma ganti baju doang tadi. Tadi sebelumnya kita tapping sama teman-teman narasumber kita hari ini. Nah hari ini ya sesuai dengan baju yang gue pakai ya kan. Kita hari ini bakal bahas soal Lenovo. Ya mungkin ini jadi salah satu brand yang buat gue ya ini cukup apa tuh? Cukup perkembangannya cukup gokil sih kalau menurut gue ya, karena di tahun-tahun sebelumnya ini kita ngomongin yang soal penjualan online ya. Ini tadinya tuh hampir bontot peringkatnya nih secara overall ya. Tapi pelan-pelan tuh udah mulai naik ke ranking 2 lah ya kan, dari beberapa brand yang kita jual gitu kan. Nah, kali ini kita mau bahas satu buah tipe laptop yang baru banget rilis ya. Ya, setidaknya waktu podcast ini direkam, di syuting ya kan. Ini baru banget keluar, belum lama ya. Berapa lama sih ini? Si yang ini ada sebulan ya. Baru sebulan. Kita akan langsung ngomong sama apa ya bilangnya, mungkin perkenalan diri dulu kali dengan Mas Catur. Nonton bayaran. Lo bawa ini ya dari Dasyat. Lo bener dong, kalau nggak Dasyat inbox. Iya. Iya dong. Ada lo. Tunggu nggak? Saya kayaknya dapat sisa-sisanya nih, tenaganya udah habis nih, yang ketiga ya. Lo nggak lihat muka gue udah ini banget nih ya kan. Tapi enggak lah, masih karena pembahasannya ini sebenarnya yang lebih well prepare. Gue mau bahasnya yang ini sebenarnya, cuman dia jadwalnya jam 3, yang sebelumnya udah keisi. Harusnya lu di jam 11 tadi gitu ya. Jadi tenaga gue masih ini, tapi ya enggak lah, masih oke lah. Boleh Mas Catur memperkenalkan diri, mungkin yang udah pernah nonton live streamingnya Central, udah sering lihat kan, mungkin karena muka orang ini ada di mana-mana ya kan. Cuman belum. Tapi ini ruangan baru, saya biasa ruang yang sebelah sana ya, baru kali ini. Yang sebelah sana mejanya nggak bisa dijepit sama beginian, sumpah. Kita udah nyoba. Balik ke sini baru di ruangan ini. Baru ini, adem kan? Biasa kan di situ tuh. Biasanya dipakai buat gudang dulu. Kan dulu kan barang banyak, susah keluar ya kan. Lenovo semua nih kayaknya kotaknya. Hah? Enggak, di belakang bapak tuh ada yang lain tuh. Nah, mau di sana aja. Enggak, ini cuma sebagian aja sih. Siap. Barangnya cepat keluar ya soal Lenovo. Soalnya aku keras. Oke enggak? Loh, harus begitu. Oke, boleh perkenalkan diri. Halo, siang, sore. Ya, saya Catur dari Lenovo. Saya senang sekali sudah diajak podcast. Ini mungkin pertama ya di Sentral ya. Ya, saya membawahi consumer product. Jadi nanti kita obrol-obrol lah produk-produk consumer, terutama ya laptop ya. Jadi consumer kan ada PC, desktop juga. Ya, kita ngomong PC juga sebenarnya laptop juga PC, tapi balik lagi yang sore ini kan hanya laptop dan lock ya yang kita akan banyak kuliah. Apa tadi lock? Kenapa gue bilangnya dari kemana LOQ? Enggak salah. Indonesia suka singkatan ya. Suka ya? Bacanya lock aja, enggak usah LOQ. Nanti Loki kalau adanya itu. Adanya Thor. Iya. Padahal lebih ini kan LOQ gitu kan, lock ya. Bilangnya lock. Oke. Jadi kalau ngelihat langsung ke kunci gitu. Kita langsung jadi beli gitu. Terkunci. Masuk sih itu. Jatuh cinta pada pandangan pertama kan ke kunci kan. Masuk sih itu. Paksa ini aja. Iya. Oke. Jadi ya itu aja. Kita akan kulitin lah. Ya, jadi hari ini kita akan bahas ya yang udah ada di tengah-tengah kita ini. Lock ya. Gue nggak mau nyebut LOQ lagi ya. Tadi omelin orang Lenovo. Takut. Jadi kita akan bahas ini baru ya berarti ya. Baru. Lock ini ya untuk gaming ya. Bukan gaming sih, performance laptop. Performance laptop ya. Ini kenapa sih pada banyak bilangnya nggak mau dibilang gaming loh? Ya. Tadi yang sebelum teman Anda juga bilang nggak mau. Soalnya segmented. Karena gini, sekarang eranya konten kreator juga makin banyak kan.
anak muda nggak cuma gamer aja kan yang pakai untuk editing, YouTuber pemula atau mungkin ya YouTuber profesional juga bisa udah pakai. Artinya atau konten desain grafis atau arsitek banyak lah, makanya desainnya juga kan kelihatan nggak gaming juga kan? Artinya bisa untuk kerja juga gitu. Tapi kalau bilang gaming kan jadi kayak gaming gitu kan. Ya boleh juga, boleh juga ya, karena mendukung juga. Contohnya 165 Hz itu kan gaming banget. Displaynya buat kreator nggak butuh sampai 165 kan. 144 cukup lah ya. Tapi ini sampai 165 sih. Oke. Karena udah banyak pertanyaan juga, makanya kenapa kita mengundang Mas Catur ngomongin Lenovo, karena ya seperti yang gue bilang di awal di intro kan, memang brand ini growth-nya juga oke sih, cepet, cukup pesat juga, bahkan bisa gue bilang ngalahin yang itu tuh, yang di belakang lo tuh. Gue nggak ngeliat. Ya lihat dikit lah, oh itu. Ini ada trofinya mau gue masukin. Jadi di pameran memang nomor 1. Beneran. Boleh tanya lah sama Vidi sana dulu. Beneran itu nomor 1 penjualannya. Nah, yang mau kita bahas utamanya hari ini adalah si tipe baru ini. Gaming laptop performance ya kan. Tapi si lock ini yang banyak ditanyakan sama consumer, orang-orang pada umumnya, nih mau kemana nih arahnya si Lenovo? Kenapa tiba-tiba dia ngeluarin lock, ya kan? Karena lu udah ada Legion, ya kan? Udah ada IdeaPad Gaming 3 ya kan? Terus lu tiba-tiba ngeluarin lock lagi. Nah ini posisinya, pertanyaannya yang paling banyak muncul gini, apakah ini akan menggeser si IdeaPad Gaming 3 pelan-pelan hilang sama seperti teman Anda ya kan, teman kita itu kan gitu juga kan, dikit-dikit hilang ini P gamingnya kan. Sekarang Lenovo begitu juga, ini mau apakah segmennya di tengah-tengahnya IP Gaming 3 sama Legion kah, atau untuk menggeser? Pertanyaan bagus sekali dari Mas Kevin nih, langsung ini ya, intinya lock ya, positioningnya. Oke, jadi lock dimunculkan tentunya untuk memenuhi kebutuhan komputasi, terutama di performance yang semakin demanding, yang harus kuat gitu. Tapi harga jangan mahal-mahal, gampangnya gitu lah. Nah, untuk 2000 sebelumnya tadi udah disebut Legion ya. Sebelumnya di 2022 itu kan ada Legion Pro, Legion 5 Pro, 7 Pro gitu ya. Terus ada yang Legion Slim, yang ringkas, yang lebih tipis gitu. Terus ada lagi Legion 5 sama Legion 7. Jadi nggak ada embel-embel Pro tuh. Iya. Nah, terus ada IdeaPad Gaming 3. Nah, untuk di slide mungkin bisa dilihat itu sekarang Legion ini bawa ke atas. Artinya ke performance, makanya namanya nggak 5 Pro 7 Pro, tapi Pro 5 sama Pro 7, Pro dulu. Oh, Legion diganti Pro. dibalik ya. Bahkan Legion 5-nya dikasih i9, bukan i7, i9 juga. Oh iya? Iya, sama kayak Legion Pro 5-nya. Iya, Legion Pro 5-nya, bukan 5 Pro, Pro 5. Pro 5-nya dikasih i9. i9 juga. Artinya generasi 13 kan. Maksudnya Pak HX lagi. Udah i9 HX yang bisa di overclock. Kebayang nggak? Pro 5 tuh. Pro 5-nya aja udah sama kayak i7 ya kakak, tapi beda di GPU-nya, digosok pejit root-nya lah. Oh iya. Itu 4080, 4090, kalau itu 4060. Atau 4070. Nah, beda nih VGA ya. di VGA-nya tentunya. Nanti kekuatannya TGP-nya ya kalau kita ngomong ya, untuk di grafis itu yang Legion Pro 7 itu sampai 175. Besar sekali. 175. Ya, artinya itu udah kayak desktop lah. Itu biasanya, untuk yang Pro 7. Ya, kalau yang itu 140-an. Artinya udah kelas desktop. Nah, kan kosong nih diisi tengah-tengah ya, yang sekitar 20 jutaan, 18 jutaan gitu kan. Udah, nah tahun ini udah nggak ada Legion 5, Legion 7. Karena tapi udah ada Legion Pro Slim 5. masih ada. Masih ada. Legion Slim itu ingin performance tapi lebih tipis lah. Ya bobotnya lebih ringan dikit, tapi emang nggak, saya sih lebih seneng ngomongnya tipis lah. Jadinya slim kan, bukan light ya. Nah itu tetap ada. Nah kita munculin ini
lock ini. Tapi ini tidak menggantikan gaming 3. Sekali lagi tidak menggantikan gaming 3 tetap akan ada. Tidak menggantikan gaming Ya, 3 untuk saat ini atau setahun ke depan lah saya bisa bilang. Setahun ke depan masih ada gaming. Artinya gini, pun nanti katakan gaming 3 ya katakan setelah setahun gimana gitu, tetap kok layanannya tetap maksudnya spare part apa saja tenang aja kan garansinya dapat 2 tahun itu pasti kita tanggung jawab. Biasanya produk itu bisa 5 tahun kok kita sediakan ya. Walaupun udah garansi habis juga kan masih ada yang pakai. Spare part pasti penting di di maintenance, artinya tetap ada tersediaan. Nah untuk si lock ini bukan menggantikan. Nah mengisi kekosongan ya. Selain mengisi kekosongan juga gaming 3-nya ada pilihan yang makin terjangkau. Makanya kemarin kan gaming 3 kan ada yang 165 Hz refresh rate-nya. Sekarang ada yang 120. Ibaratnya lebih diturunin, artinya lebih terjangkau. Kisaran 12 jutaan kan pasar di kelas segitu ingin performan tapi bisa jadi nggak nyampe 15 juta gitu. Nah itu gaming 3 yang ngisi. Jadi semakin beginner gamer atau mungkin pertama kali konten kreator pemula yang SMP SMA kan makin banyak ya konten kreator makin muda-muda ya. Nggak mungkin minta uang jajan di atas 15 juta lumayan ini lah ya. Pasti yang terjangkau lah. Nah itu gaming 3. Lock ini di atasnya mulai casual gamer, mulai serius juga bisa. Tapi enaknya ini kayak bukan bayangannya, kayak Legend, tapi fitur-fiturnya nyaris sama semua, cuma lebih terjangkau. Fitur yang ada di Legend berarti ada di sini. Iya, gampangnya saya contohkan yang paling signifikan itu adalah adanya AI engine. Ada chip sendiri. Jadi ada chip prosesor, ya Intel atau AMD ya, ada pilihannya ada 2. Ada GPU untuk saat ini kita pakai Nvidia. Ada 2 chip kan berarti kan, prosesor sama GPU. Nah, tengah-tengahnya ada lagi Lenovo AI engine, ada chip lagi. Lenovo-nya berarti ya. Chip, ya, AI. Ya, ini ada. Ini mirip banget kayak di gaming 3 enggak ada. Di gaming 3 belum ada AI engine. Artinya user paling pilihannya di sini juga ada sih FNQ ya. Jadi FNQ itu milih performance, mau quiet, apa mau itu ya. Tapi kalau ini kita ada pilihan bahkan nanti ada max switch yang biasa disenengin para gamers tuh, kapan mau kayak integrated, pakai dedicated. Max switch. Ya, max switch itu kita mau auto. Nah, itu tuh kan dulu di Legend ada. Nah, di sini juga ada di lock. Ya konsepnya adalah sama lah kayak rasa Legend, tapi memang mungkin GPU atau kayak prosesor nggak pakai H aja. Terus prosesor mungkin GPU TGP-nya lebih rendah. Contoh katakan yang 4060 115, yang 4050 pakai 95. Tapi itu lebih tinggi daripada gaming 3. Paling gampang ini, RTX 4050 di gaming 3 itu 85 watt. Di lock 95 10 watt. Di prosesor yang kedua itu contoh kita ngomong AMD lah ya, yang seri 7 ya. AMD gaming 3 yang Ryzen 5 ada yang 7535. Itu di next slide mungkin ada IT-nya ya slide-nya. 75 berarti Ryzen 5 kan. 7 tahun 2023-nya, 5 menandakan Ryzen 5-nya. 35 berarti Zen 3 Plus. Zen 3 Plus karena belakangnya 5. Kalau 30 3. Kalau belakangnya 5 3 Plus. Nah, kalau di lock itu 76 itu Ryzen 5 juga. Tapi 6 itu berarti Ryzen 5 yang lebih kencang dikit ya. Bukan 75, 76. Ya, 76 40. Udah Zen 4 berarti. Itu AMD cerita ke saya, tim AMD, teman-teman AMD bilang itu juga ada AI chip. Jadi memang eranya nih sekarang ngomongin AI sih. Karena AI-nya untuk apa? Tanyaannya kan gitu. Nggak berasa, nggak tahu apa. AI-nya itu punya database. Jadi gamers itu sebenarnya sekarang makin dimanjakan. Laptop tuh sekarang tahu jenis gamenya apa. Contoh gini, main Dota. Itu agak semi CPU born tuh. CPU banyak juga. Nah, prosesor langsung deteksi, bukan prosesor, si AI chip, ada sensornya ya. Oh ini Dota.
Kita punya database kan di chipnya itu ditanam database gede kan. AI kan kerjanya berdasarkan database. Oh dikasih katakan CPU-nya 100 watt, GPU-nya 50 watt. Atau main GTA 5 atau CS:GO. Itu lebih CPU banget lagi. CPU-nya dinaikin lagi listriknya. Ya, maksudnya TDP-nya gitu ya. Jadi 110 gitu contohnya. Terus atau Tomb Raider atau Call of Duty, Battlefield gitu ya. Banyak lah game-game AAA. Berarti GPU-nya dinaikin. Artinya tugasnya user cuma ya main game aja. Kita nggak usah pusing-pusing lagi ngatur ininya. Dan itu udah udah di tweak supaya ketika ngaplikasiin game itu yang paling keluar semua lah, performanya dioptimumkan. Jadi ada peningkatan 30% lebih tinggi daripada kita default kalau kita belum otak-atik. Nah kayak gitu. Pun sama kayak untuk kegiatan konten kreator. Buka Corel, Photoshop, AutoCAD kan beda-beda. Yang dibutuhkan CPU sama GPU berapa wattnya kan beda-beda. TDP, TGP-nya beda-beda. Berarti tugasnya si chip AI-nya tadi ya. Nanti kerjasama jadi makanya ada chip ketiga. Itu yang LE ya. Jadi Lenovo AI Engine. Selain dari prosesornya kan, prosesor maupun karena GPU. Waktu kemarin gue ngobrol sama di episode 3 ya kalau nggak salah ya Mas Titan ya, dia kan sempat mention soal AI juga kan. AMD juga ada berarti AI-nya, berarti ini AI yang ya bukan dari prosesornya, berarti kan dari Lenovo-nya. Iya, jadi kita chip sendiri, hardware. Chip sendiri ya. Chip. Iya, itu yang mensinergikan lah. Jadi banyak hal-hal yang sekarang itu sebenarnya dimudahkan. Dan komputer tuh AI itu konteksnya kan bukan anak hilang ya, AI itu ya. Dia ngerti maunya user apa. Iya. AI itu kan belajar tiap hari. Dia bisa belajar, dia nyimpen kegiatan kita, tahu. Buka laptop tuh biasanya biasa cek email dulu terus aku langsung main game. Dia akan belajar. Itu hebatnya prosesor laptop sekarang. Yang ada AI-nya itu ya. Jadi bukan eranya bisa nambah RAM enggak? Ya udah pasti lah. Ada 2 slot. SSD bisa ada 2 slot. Kayak gitu-gitu udah beres semua lah. Layar gimana? Udah sRGB 100. Yang karena untuk konten creator kan, sRGB 100. Terus Hertz itu 165 itu udah pasti udah standar yang kita berikan udah kelas performance ya. Nah, user tuh tinggal sekarang dimanjakan lagi ada chip untuk membantu aktivitasnya mau ngapain. Apakah dia untuk productivity tadi atau untuk main game. Dan gamenya jenis apa? Kadang-kadang kan main game katanya solitaire, Zuma kan penting juga ya. Pakai ginian juga nggak ini, tapi ada yang game kadang-kadang saya pengen main game nggak disebut, ternyata kebanyakan gamenya yang kompetitif, yang kayak Dota, Valorant, kayak gitu-gitu lah ya yang online. Tapi ada juga yang mungkin nggak online, dia pengennya main AAA, Battlefield, Call of Duty, gitu ya. Itu yang kayak gitu-gitu laptop udah tahu jenis gamenya, apakah dia game CPU ban atau GPU ban dia udah tahu sekarang. Enaknya itu sih. Gitu ya. Berarti dengan harga yang di range berarti mulai 18 juta. 18 sampai 20 lah ya. Iya. Tapi punya fitur yang nyaris sama kayak Legion. Iya. Ya kayak ada Max Switch, terus juga ini yang baru nih contoh nih. Ini lagi keliling nih. Overnight battery. Biasanya kalau ngecas itu apa tuh? Gue pengen ngecas cepet dong, mau naik pesawat gitu. Ada rapid charge. Nah, terus kalau pengen dicas terus nggak apa-apa tuh, 3 hari ya kecolok. Itu nggak apa-apa. Seminggu, setahun juga nggak apa-apa, dicolok. Nanti udah ke stop namanya Jadi lupa stop conservation mode. Conservation mode itu kekunci di 80%, nggak bakal 100%. Istilah kembung-kembung tuh nggak ada. Nah yang baru nih yang tengah nih, overnight ini enak nih buat orang yang suka ngantukan. Ngantukan tiba-tiba tidur. Jadi mau ngecas 50% katakan, tapi gue udah ngantuk, tapi takutnya ini gue pengennya pagi udah penuh tapi nggak pengen kelewat gitu, overcharge. Pilih overnight. Dia pakai AI waktu juga tuh, saya bisa nyebut AI ya, sensor dari jam komputernya. Sebelum jam 6 pagi itu stuck di 80.
Jadi lewat dari jam ya, jadi kita tidur aja, nggak usah nungguin laptopnya penuh apa kecapean, tidur aja. Dia penuhnya 80% sebelum jam 6 pagi. lewat dari jam 6. Setelah ayam berkokok, candi jadi. Oh itu bukan bikin Loh. candi. Kalau jonggrang. Setelah jam 6 lewat, dia nerusin. Oh. Saya sih kemarin terakhir di yoga saya juga pakai ini yoga, saya udah pakai overnight. Itu pas berangkat jam 7 udah 100%. Oh iya. Kalau kita conservation mode kan nggak enaknya keluar dari rumah 80%, Iya. nggak 100. 100. Ya ibaratnya Vin lo ngecas handphone keluar rumah semalaman ya belum berangkat nggak 100%, kayak perasaan ada yang Iya. kayak gimana sih? Iya benar. Pengen kan berangkat Kurang dari 100 nih, ya. Aduh, gua harus nyari colokan. Nah ini ada yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan tadi lu bilangnya sebelum jam 6 dia Pagi, kunci di 80%. 80%. Lewat dari jam 6 baru dia nerusin lagi. Itu bisa lu setting nggak? Apanya? Gue nggak pengen jam 6, gue bangunnya siang. Sejauh ini nggak tahu. Saya ngikutin jamnya apa? Ya logikanya sih orang kan berangkat biasanya jam itu ya. Kalau misalnya mau ke bandara jam 3 jam 4 ya jangan pilih overnight. Iya, biarin aja gitu kan. Nggak usah dipilih semuanya kalau perlu. Iya. Itu ngecas Biarin biasa. ngecas aja ya. Nggak usah rapid charge juga. Karena rapid charge itu biasanya ngecasnya cepat, kan cepet banget ya, nggak nyampe 2 jam, 1 jam. 1 jaman. lah. Ya sekarang ngecas kayak gini sejam aja kalau pakai rapid charge. Tapi sebenarnya rapid charge itu buat orang yang buru-buru nggak ada waktu. Iya. Ngejar waktu lah ya. Iya. Discreasingnya itu agak lebih cepat daripada kalau yang pelan-pelan. Sebenarnya gitu. Rapid charge itu kalau kita banyak waktu apa nggak usah rapid charge, ngecas biasa aja. Enaknya gitu. Ya. Berarti so far masih di 6 pagi gitu ya. Ya. Mungkin nanti ada update berikutnya bisa disetting jamnya. Ya Siapa tahu. kita lihat aja. Siapa Tapi tahu nanti ya kan. namanya makin ribetin kita lagi dong. Kita kan pengen yang simpel-simpel aja. Iya sih. Kalau jamnya udah ya kalau udah 100 dia akan stop juga sih. Oh gitu. Iya. Ini sambil melatih bangun pagi lu, jam 6 pagi itu orang udah pada lari keliling komplek. Ada makhluk yang bukan makhluk pagi kan ada. Nocturnal ya. Dracula. Kayak gua semalam jam 2 pagi baru tidur. Oke. Nah, ini selain dari tadi kan dari sisi performance, sisi spesifikasi segala macam kan mirip sama Legion ya kan. Cuman waktu ini barang nyampe, bukan nyampe sih, gue sempat lihat di reviewer di YouTube pun udah banyak juga tuh. Yang bikin gue agak senyumnya itu apa? Bodinya. Kenapa Mirip banget malah sama yang bawahnya. Bener nggak gua? Ininya bukan materialnya, dari desainnya ininya bukannya lurus tapi ada sedikit lengkungannya dikit, sikunya kayak persis kalau mau dibilang mirip IP gaming. Tapi sebenarnya kan itu hal-hal baik gitu loh. Kalau hal-hal baik itu sebenarnya kita contoh gini lah ya. Kalau desainnya, kenapa taruh belakang semua nih itu colokan? Ya sini ada 1 2. Tapi kenapa majority di sini? Enggak mengganggu ini kan. Ya kalau udah bagus kenapa dihilangkan kan? Artinya kita terusin ya. Terus ini engsel di sini ya. Artinya ini masih ada jala. Artinya panas ke belakang. Ini kan knalpot ada 4 nih. 1 2 3 4 ya. Intake dari tengah, dari bawah. Bawah juga gede lah gitu. Ya tuh. Artinya makin inilah kita kenalkan Qualcomm 5.0 kan yang sekarang terbaru Lenovo Qualcomm ya. Nah itu intinya sih supaya user yang udah terbiasa, kita tuh tipikal ya warnanya juga kan nggak yang neko-neko ya, artinya kita niatnya yang simple. Lu masih ada warna yang apa tuh yang glacier white itu nggak sih? Dulu kan ada tuh ya kan. Ini sih kita warna ini aja. Oke. Balik lagi, ini memang kelasnya memang materialnya bukan aluminium polikarbonat. Ya plastik lah gampangnya, bukan metal seperti Legion yang ada logamnya. Ya balik lagi harga. Ya kita ininya sih yang penting tough ya, kuat, dan kalau udah ngomongin garansi kita yang ya boleh dibilang juaranya sih kalau ngomongin garansi. Iya. Nah, garansi. Ya sebelum kita ngomongin garansi ya itu tadi yang gue bilang kenapa desainnya mirip. Desainnya ya. Balik lagi saya nggak terlibat. Artinya iya sih, ya memang bukan tugas Anda juga memang. Cuman yang gue ingin backlit-nya, bentar gue tadi belum lihat backlit-nya nih. Backlit-nya ada masih ini di putih ya? Enggak, Forzone dong. Forzone ya? Forzone. Di IDP barat Forzone.
Ada juga yang pilihan. Di iPad Gaming 3 udah Warzone juga belum sih? Apa belum? Enggak, biasanya sih Enggak ya? aja. Masih yang putih ya. Iya. Nah kan gue sempat ada yang julid loh. Jadi waktu Nanti kan diatur juga biasanya nanti di vintage-nya. ada yang pernah ngomong di komen YouTube, gue lupa YouTube-nya siapa. Ya ini mah iPad Gaming 3 ini. Ya karena Reborn. ya, artinya Adi kan, dong. ya. Artinya sebenarnya ya katakan nanti gaming 3 tahun depan tidak diteruskan, atau saya nggak bisa ini ya terusin prediksi saya, tapi paling nggak enaknya kan udah mirip kayak kakaknya, contoh chip itu dulu kan nggak ada di gaming. Terus Hertz 165 loh, peningkatan loh dari sebelumnya yang ini ya dulu 144 itu 165. Terus kayak tadi RTX-nya 95 loh. 95 ya, lebih tinggi dari brand lain banyak masih kasih, ada yang kipasnya 1 dikasih 45 bahkan. RTX 45. Iya. RTX 40 50 ada yang TGP-nya. Kita aja di Yoga Pro ya. Itu kan untuk content creator bukan gamers ya. Itu 5560 loh. 5560. Iya, 40 50 bukan 45 loh. Artinya ya user kan banyak yang belum ini ya. Paham soal TGP. Banyak yang udah ngerti, tapi banyak kan lihat cuma RTX VRAM-nya. Iya, 4050 berapa? 6 giga. Iya, tentang VRAM-nya, bukan TGP-nya. Padahal TGP itu membedakan. Nanti saya ada perbandingannya sih, nanti boleh ya kita off the record ngeliatin yang 45 watt sama yang 95 watt 30% kita kemarin Tomb Raider peningkatan FPS-nya lebih tinggi. Padahal sama-sama 40-50. Tapi beda di TGP-nya. Kalau di Lenovo sebenarnya bukan TGP aja. Jadi gini, TDP yang jadi prosesor, ya, plus TGP yang dari GPU. Nah, TDP plus TGP namanya sistem TDP. TDP. Jadi dia 130 katakan sistem TDP. Berarti itu ada TDP berapa, TGP berapa. Kayak gitu. Sistem TDP ya. Kalau kita biasa EGP. EGP yang gue pikirin. Ya. Kalau lu ini yang gue demen kalau misalkan lagi ngobrol sama Mas Catur nih, kita bisa bahas. Gue tadinya waktu belum tahu soal TGP, TDP ini bener-bener ya sama kayak masyarakat pada umumnya. VRAM gitu ya. VRAM, RTX berapanya? Kok bisa di laptop non gaming lu bisa masukin RTX yang kayak ya adalah ya kan tuh yang belakang tuh kan punya juga tuh yang bukan seri gaming yang udah pakai layarnya bagus punya itu kan. OLED. Nggak apa sebetulnya tadi yang edit disensor ya. Gue juga punya ada yang OLED. Yang kreator juga. Kreatornya dia kan disensor. Iya, itu kan pakai RTX juga tuh. Tapi ya yang akhirnya membuat gua paham soal TGP itu ya akhirnya kenal ngobrol sama Mas Catur juga gitu. Kemarin ada WhatsApp ya Japri dari toko yang nanyain, Pak TGP-nya 40-50 di Yoga Pro kita berapa yang 40-50? Ini yoga. Loh iya, artinya usernya ngelihat, balik lagi literasi orang beda-beda, usernya masih ngeliat 40-50 nih. Iya. Tipis nih, laptop tipis nih Yoga gitu bisa pakai kan. RTX. Dan 40-50 bisa main game nih. Ya, itu ya. Betul. Tergantung dia gamenya apa. Iya. Selama gamenya dan dia mau manfaatin DLSS-nya Nvidia itu, ya RTX mungkin bisa di ini lah ya, RTX 4050 DLSS-nya bisa dimanfaatkan, tapi sebenarnya kurang cocok. Yoga itu untuk makanya kita nulisnya nanti kalau di kelas Yoga itu RTX-nya Nvidia-nya nanti tulisannya Nvidia Studio. Nvidia itu tweak untuk Corel, AutoCAD, Photoshop, pas tuh. Itu ada tweak khusus dari Nvidia-nya untuk supaya bukan untuk di gaming. Kalau makanya saya nanya balik, nanyain TGP dalam rangka apa? Enggak, dia main game. Nah, saya udah nebak, jangan ke Yoga Pro, kurang pas. Betul. Kalau mau ini lock atau ya gaming 3 lah kalau dia anggarannya di bawah 20 juta ya. Itu 95. Kalau saya ngomong 60 ya kecil amat gitu ya. TGP ya. Laptop setipis itu kalau nggak setebel ini knalpotnya juga cuma dikit, nggak 4 kan anget. Nanti malah nggak puas main gamenya. Dan layar kecil kan. Jadi memang segmentasi
itu saya kalau lagi bawain tentang Lenovo tuh paling penting. Karena di masyarakat majority beli laptop lihat prosesornya, GPU-nya, RAM-nya. Bukan gitu. Segmentasi. Ketika ngomong IdeaPad ya untuk yang basic computing. Ya. Untuk lifestyle, untuk yang udah mahasiswa multitasking yoga. Kalau performance apa segala ya seri gaming ya ada atau ada lock, seri performance lah ya, nggak gaming ya. Legion ada lock, ada gaming 3. Jadi makin banyak. Ya saya sih gampangnya kalau kenapa harus beli Lenovo gitu ya, nih bahasa ininya ya. Dulu itu baru pengen gue tanyain itu kan harusnya pertanyaan gua. Kenapa tiba-tiba lu kenapa harus di Lenovo? Lu dapat bocoran ya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Di bawah nih kayak. Soalnya di episode sebelumnya semuanya pasti gue tanyain kenapa mesti beli ini, kenapa mesti beli itu. Ya biar seru aja sih, biar lu pada ngeluarin ininya aja. Jurus-jurusnya. Jadi lu kenapa harus beli Lenovo dah? Didahuluin ya. Gak apa-apa. Ya saya sih gini, Lenovo tuh gini enaknya. Segmentasinya ya itu luas banget. Tadi cuma 3 ya, IdeaPad, Yoga, Legion lah, gaming gitu. Tapi ternyata di dalam itunya aja banyak. Contoh IdeaPad. Iya. IdeaPad tuh ada yang slim. Ya slim 1, 3, 5. Ada IdeaPad Pro, 5 Pro ada loh. Iya. Nah, dikasih juga RTX atau dulu MX lah ya dulu MX, ya. Nah, terus ada yang convertible. IdeaPad Flex ditekuk. Oh, Flex ya. Sama Duet. Brand lain udah nggak ada yang Duet. Copot-copot udah nggak ada. Lenovo doang yang punya copot. Iya, udah kebanyakan ditekuk semua udah nggak ada. Flip semua. Di IdeaPad sebanyak itu, slim, pro, convertible. Di Yoga sama, ada pro, ya, pakai RTX 4050 tadi ya, dan dengan AI chip juga. Yoga tuh ada AI chip, IdeaPad nggak ada, itu pembedanya. Ada AI chipnya, ada yang ngatur dia, kapan ngeluarin yang bagus untuk proses software ini gitu ya. Ada yang slim, ada yang convertible juga. Makanya yoga itu jangan dilihat cuma yoga bisa namaste, iya gitu, yoga ditekuk-tekuk enggak. Yoga ada juga yang nggak bisa. Jangan sampai ada tulisan slim ditekuk patah. Iya. Ya ini contoh. Ini yang kelas slimnya. Ini karbon, paling ringan 900 gram. Dia mentok segini. Iya. Itu yang slim ya? Ya, slim masuknya. Jadi tipis dan ringan itu slim. Pro ada RTX-nya gampang. Terus ada sih siapa? Convertible ya, Yoga 6, Yoga 7. Di Yoga convertible aja ada Yoga 6, Yoga 7, Yoga 9. Banyak banget kan pilihannya. Di Legion ya itu ada 3 lagi, ada gaming 3, lock, Legion dibagi lagi 2, ada slim. Buat siapa tuh? Ya buat orang yang pengen performance tapi lebih tipis. Seneng kan? User tuh sampai segmented banget. Bahkan saya yang terbaru tuh saya lagi seneng Yoga Pro yang nggak pakai RTX. Itu pas tuh, itu ada pasarnya, termasuk saya. Soalnya gini. Kenapa tuh? Gini, ini pengalaman saya pakai karbon ya, 4 bulan terakhir. Saya sebelumnya setahun pakai Legion kan, setahun loh, kuat banget. Sekarang pakai karbon yang paling ringan, udah sering ketinggalan, nggak tahu bawa nggak bawa beda. Cuma ada rasanya ya, nggak ada bedanya, cuma di bawah 1 kilo. Tapi colokan 2 gini buat yang orang suka presentasi ke saya agak lumayan ngeribetin pakai ada apa? Ini VGA dongle gitu. Kalau Yoga Pro, colokan lengkap, ada HDMI, ada USB Type-C, masih ada. Iya, tapi nggak perlu RTX. Orang kerja kan saya bukan orang gratis, saya ketemu partner atau apa kan saya cuma ngomongin nggak banyak gratis. Iya. Efeknya apa? Baterainya. Mobilitas saya tinggi. Udah tau lah ya, gobang toyibnya kayak apa kan. Iya, gagak pulang-pulang ya. Nah, itu butuh baterai yang kuat kan. Kalau ada RTX-nya kan lumayan boros. Kalau ada yang suka laptop baru, kok baterainya cuma 3 jam, 2 jam katakan. Ini ada yang yang enggak aja, ini udah pakai RTX, pakai prosesor H. Kencang semua tuh. Tinggi bunga itu pasti lumayan boros ya kalau. Dan saya rekomen colok. Pasti. Kalau main game kan ada yang supaya enggak dikit-dikit ngecas, kalau udah penuh cabut aja baterainya, enggak usah colok terus. Colok aja. Pilih aja conservation mode. Ya conservation mode supaya baterainya di 80 stuck ya, nahan enggak sampai 100. Tapi performa enggak turun kan kalau. Nah, balik lagi. Itulah yang menyenangkan dari Lenovo. Yang coba saya tanya, lo bagusan mana? Yang ditekuk kan laptop. Gue pengen laptop yang pengen jadi tablet
yang bagusan yang dicopot apa ditekuk? Di tablet. Iya. Beda loh ada orang. Iya sih benar. Kalau orang yang seminggu lebih banyak sebagai tablet, belilah yang duet. Iya, ini bisa Kalau dicopot. masih VTV kadang menjadi laptop ya, belilah yang flex. Yang flip ya. Ya, flex, bukan flip. Lu nggak mau bilang flip? Tetangga Kayak sebelah. Oh ya, oke. Flip. Artinya Gua diomelin yang kedua kali. Iya, ditekuk sama dicopot tuh beda. Oke. Itu enaknya. Jadi banyak pilihannya. Iya. Ya tentunya satu lagi prosesornya yang baru semua. Soalnya gini, banyak ketika RTX muncul awal-awal kemarin tahun itu RTX 40 duluan tuh. Lenovo belum ada kan waktu itu 40-nya. Tapi prosesornya generasi 12. Nanggung itu. Harusnya 40 sama generasi 13. Nanggung. Makanya kita yang pertama termasuk AMD-nya. Kita udah punya yang 7640. 78 Ryzen 7 dia itu 78 bukan 77 Ryzen 7 ya? 78 45 4 plus itu yang terbaru Zen udah 4. ada. Artinya kita yang nginjekin IdeaPad Slim 1 7320 Mendo ya? Itu kan belanjakan 2023 Iya. belanjakan 2024 8 kepala 8 kan? Iya. Kita dapatnya berapa? Desember 2022 Udah ada duluan tuh. Duluan yang ngicipin di Indonesia. Hmm. Artinya kita yang pertama. Makanya kalau mau yang terbaru, yang terakhir, Lenovo ya. Karena ya bukan generasi 12 juga. Memang kita kasih yang terbaru lah. Prosesor terbaru. Nah, yang terakhir nih 3 aja lah ya, nggak sebanyak-banyak nanti kalau ini banyak banget. Yang terakhir tentunya garansi. Nah itu nanti kita akan bahas itu soal garansi. Bisa satu ya semester, kan? dua SKS kayaknya. Karena kalau misalkan Mas Catur lagi training nih, itu jadi apa ya? Jadi poin pentingnya, yang paling utama, yang paling gampang ditangkap juga, dan paling enak ngejelasinnya pasti soal garansinya sih Lenovo. Nah sebelum kita masuk ke sesi yang bahas garansi secara keseluruhan ya. Si Lock ini, lu bilang mirip sama kakaknya si Legion. Untuk ya kan? performa segala jeroannya. Jeroan dan segala macam ya. Terlepas dari bodinya, dari gue bilang banyak yang bilang mirip IdeaPad Gaming. Soal garansinya ngikutin siapa nih? Ngikutin adiknya 2 tahun. Oke, 2 tahun. Tapi jadi, ada DP-nya nggak? Ada dong. Ada. Pasti lah. 2 tahun juga. Yang nggak ada DP cuma IP1, IP3 kan. Iya itu mah. IP5 ada, tapi enggak. IP1 semua ada premium care. Kedepannya itu udah nggak ada lagi yang nggak ada premium care. Sering ada ya. Soalnya gini, orang banyak masyarakat lebih seneng ngomongin ADP. Iya. Adi Firmansyah tuh singkatan teman saya tuh. Adi Firman pakai P tapi ya Firmansyah. Accidental damage protection. Itu kayak nyumpain gini, ada ADP-nya, kayak nyumpain orang bakal pecah, ketumpahan air. Bakal cilaka lah ya. Padahal kerusakannya kadang-kadang apa? Ya keyboard tiba-tiba nggak nyala atau nggak berfungsi, layar biru. Kadang-kadang kan bukan tentang ketumpahan air atau jatuh kan. Layar biru. Bukan layar biru. Iya layar. Walaupun kita ada penyaring sinar birunya ya. Enggak, gue ngomong kemana-mana nih. Layar birunya beda gue nangkepnya. Artinya blue screen. Kalau hang lah kalau orang. Iya. Okay. Artinya kan kerusakan itu kan yang biasa terjadi, bukan pecah atau kecil. Iya. Nah, enaknya kalau beli Lenovo, kita bisa menghubungi seseorang. Mas Catur. Jangan. Oh enggak gue kira mau hubungin lo aja. Nanti kegiatan saya itu 24 jam. Kalau saya 18 jam lah. Ada tidur saya. Lu tidur 6 jam doang. Iya, benar. Gue tiap siang malam. Artinya 24 jam 7 hari seminggu. Ada ini ya, service ini bukan chatbot, bukan mesin. Bahasa Indonesia bebas pulsa. Yang saya sebut premium care tadi. Yang Celeron 4 juta enggak ada premium care. 24 jam. Artinya layanan premium care yang harusnya sih ditanya, ada nggak brand lain punya layanan 24 jam 7 hari seminggu. Dan kalau buat mager, orang yang mager kemana-mana panas macet, ada demo apa bla bla, diem di rumah. Teknisi yang datang yang disebut onsite service, teknisinya yang datang. Ini aku punya. Nah onsite ini berarti kan teknisinya datang ke rumah kan? Ya. Gue udah javu habis ngomongin onsite tadi sama temen lu. Oh iya.
onsite Tapi biasanya ini- mahal-mahal atau enggak bukan laptop kan, biasanya agak gede apa gini. Ini yang kecil-kecil loh, ini laptop Iya, kecil-kecil kan. itu yang gede tuh kulkas. ada di bahas kulkas tuh, kulkasnya onsite. Sumpah, ganti freon sama AC. Itu kayak pakai tangga tuh kayak tahu. Iya, ntar bobo tabung tuh. Berapa? Itu 32 gitu. Mas ini mesti tambah freon katanya gitu. Yang 32 ya. Tabungnya apa? Melon apa yang warna pink? Pink. Nah, kan gue jadi lupa kan. Oh, ini onsite. Nah, tadi kan lu bilang premium care berarti sampai IdeaPad Slim 1 yang Celeron pun Iya, ada dapat premium premium care-nya. Onsite-nya gimana? Maksudnya onsite. Apakah sama juga di Oh iya, semuanya? kalau udah ada premium care-nya udah dapat. Oh, 2 gitu? tahun, iya. 2 Selama tahun? 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Kalau Legion sama Yoga 3 tahun. 3 tahun. Kebayang nggak? Si Lu 3 tahun bahasa Sumedangnya peace of mind. Salah itu Oke. bahasa mana? Madura Iya, ya. iya. Ya, the peace of mind lah. Tenang. Iya benar-benar. Iya, tenang aja. Barang-barang premium, Yoga, Legion 3 tahun, ini 2 tahun. Tenang. Iya sih. Iya. Ya, ini belum ngomong ADP ya, artinya presentasi jam 8 pagi. Nyiapin materi setengah 1, laptopnya hang. Iya. Nelpon siapa? Gue udah tidur loh. Lu yang jualan udah tidur juga. Enggak gue jawab sih pasti. Iya. Pasti gue diemin. Telepon bebas pulsa 001 80 30 161 224. Bebas pulsa itu. Bebas pulsa bahasa Indonesia. 1 menit udah diangkat. Saya pernah nelpon jam 5 pagi. Nah ini Iya. ini gue sengaja gue pancing-pancing Iya, nih. saya telepon. Beneran Ngomongin saya harus soal- ngecek kan jam soal 5 bener nggak? ini. Saya sampai nomor saya ntar lagi diblokir, suka ngecek saya minggu pagi, malam, hari libur, saya teleponin tuh. Saya nggak Yang punya laptop Lenovo pulsa. sendiri ya. Iya, saya teleponin iseng kan, bebas pulsa ini kan. Nomor lu kayaknya udah di Ya, daftar bentar lagi hitam enggak. gitu. Ya apa nyari ya. Saya coba pertama nggak tidur mbak gitu. Pertanyaannya nggak penting banget. Ya iya kayak gitu. Udah tahu jam 5 pagi ya nggak tidur lah ya ngangkat telepon. Di bawah 1 menit saya hitung pakai stopwatch saya di 58 detik saya ingat banget. Ini lah. Di bawah 1 menit. Ini yang paling niatnya Mas Catur. Iya ini. saya tahu kan saya harus ngomong. Kalau misalnya ngomong nggak ada aturan fakta Nggak ada, nggak mau. iya. Ya, saya coba telepon. Artinya diangkat langsung ditelepon terus ya kerusakan atau apa ada yang bisa dibantu. OHS Office. Iya. Kadang-kadang ada yang Aktivasi. nanya, Iya, bisa telepon, sorry bukan telepon, Microsoft harus ngetik chat. Iya. Itu juga betul, kalau betul. sampai Jumat, Sabtu Minggu bahasa Inggris sekarang. Iya. Ya artinya kan saya ngalamin sendiri kesulitan kan user, nggak semua orang literasinya bagus loh, tentang sebuah laptop itu gimana. Handphone banyak lah di YouTube, PC nggak sebanyak itu mungkin di channel YouTube ya ngebahas troubleshooting. Iya. Artinya bisa ditanyakan, bisa di situ juga ada. Kemarin saya keliling media di beberapa daerah tuh bilang, Mas kalau udah setahun tuh kalau mulai lelet apa ya? Saya bilang mungkin debu atau apa. Tapi ada health check-nya di premium care setahun sekali, free. Health Setahun check. sekali. Iya, kita bisa cek komputer saya kok performanya ini. Artinya kita punya pendampingan lah. Selama punya Lenovo tuh punya pendampingan. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. tahun. Ya, tapi free. Nah, jadi intinya kita nggak lepas tangan habis jualan apa. Terus onsite itu menyenangkan. Artinya ya onsite next day ya. Bukan lo kan hobinya kesini dong kosan sepi kan lo hobinya gitu biasanya gitu kan lo. Nah nggak gitu datangnya bikin janji ya next day-nya gitu datang dibenerin gitu. Kalaupun Mas emang rumahnya saya di gunung ya, jauh lah. Itu jangkauannya gimana tuh? Kalau Kita misalkan kerjasama sama perusahaan kurir biasanya. Tetap mager di rumah, yang ngambil bukan teknisi, bukan dibenerin tempat, tapi kurir ngambil, bawa ke service center, nanti dia dibenerin, udah bener baru dibalikin ke kayak jemput antar gitulah, diantarin sama. Kita tetap mager di rumah, nggak kemana-mana. tapi diambil terus habis itu dibawa ke service point atau service centernya. Ya, nanti dibawa lagi ke rumah. Aku udah jauh lagi. Ya artinya kan tetap ini ya teknisi kan terbatas juga mungkin nggak semua juga Ninja Hattori bisa naik mendaki gunung lewati lembah kan nggak mungkin juga pasti ada keterbatasan lewatin jembatan putus kan susah juga gitu. Iya, terbang atau dia berenang di bawah gitu kan. Tapi rata-rata Jabodetabek dilayani bisa lah masih bisa. Apakah harus dekat dengan service point-nya? Ada radiusnya kah? Nggak ada radius. Saya di Jawa Timur tuh saya tanya kan sama mas-mas yang dari service. Saya bukan orang services ya, tapi saya tanya nanganin onsite. Oh iya Pak, syaratnya apa
Surabaya gitu. Selama KTP-nya Sidoarjo sama Surabaya kita layani. Oh gitu. Iya, dia ngomong gitu. Bagus ya. Oke. Iya, saya baru gabung sama Lenovo waktu itu. Saya harus yakin. Oh baru. Oke. Udah agak lamaan sekarang. Ah iya, sekarang udah agak lamaan. Emang sebelumnya nggak jadi? Enggak usah. Jangan. Sebelumnya saya ya gitu. Oke, tadi kita udah bahas soal premium care ya kan. Berarti semuanya 247 sama onsite lah paling enggak. Kata 247 sama onsite itu yang harus 247 sama onsite ya. Berarti Yang semuanya tuh punya. Terus yang kedua ADP tentunya. Nah, ini ADP kalau ini kan kesalahan karena pemakaian kan, kecerobohan kan. Ya. Nah, ini biasanya mulai dari Slim 5 IDP Slim 5. Slim 13 kan enggak ada, Slim 5 lah. Kakaknya Slim Yoga, Lock pasti ada semua ADP. Ya, tumpahan cairan, lagi minum ya sering kan charger nyambung, jalan nyandung, jatuh. Kayak gini. Ya, boleh. Kemarin ada nyoba loh. Di toko, serius. Sumpah. Toko ngeluarin, plastiknya kebalik, jatuh Pak. Yoga. Orang pada pinter, jerit semua. Orang pintar macam mana itu yang kebalik? Bukan, maksudnya partner ngebukain, ada barang beli, keluar, plastiknya copot, keluar, kebalik, dia ngelepas, jatuh. Pecah. ADP. Iya, retaklah layar. ADP. Bisa. Artinya dan enaknya kita yang terlama loh. ADP beberapa brand itu ada yang cuma setahun. Iya. Kita paling rendah 2 tahun. Kalau untuk ini bukan ini, Yoga 3 tahun. Legion 3 tahun. Makanya saya teman-teman saya yang anak yang baru mau kuliah saya bilangnya IDP 5 Pro berarti 2 tahun. 2 tahun, ada yang 3 tahun, sempat ada yang 3 tahun. Ya, Pro 5 Pro ada yang 3 tahun juga. Nah, tapi kalau Slim 5 2 tahun. 2 tahun. Nah, 3 tahun itu kan enaknya kita nggak was-was multi claim gitu loh. Kita nggak kepikiran. Soalnya ada juga yang 2 tahun tapi sekali doang setahun. Artinya kalau 2 tahun berarti 2 kali doang kan. Ya nggak usah disebut lah ya. Iya. Kalau ini ya berkali-kali, bukan niat untuk terus hujan nih. Berkali-kali. Iya jadi payung. Ya bukan gitu juga. Artinya kita inginnya si user ini ya jagalah ya kan, terganggu juga produktivitas, bawa ke service center gitu kan. Betul. Nungguin dibenerin ya dijaga aja. Tapi kalaupun dalam setahun karena ceroboh orangnya ngumpain berkali-kali, jatuh berkali-kali, tetap bisa claim, multi claim. Tetap bisa klaim juga. Iya kan, yang tadi bahasa Sumedangnya peace of mind. Peace of mind. Iya, nah, kalau misalkan kita ngomongin ADP, ya kita lupain dulu yang sekali setahun lah. Nah, kalau Lenovo ini dia kan bisa berkali-kali, ya kan? Multi claim kan? Apakah ini mungkin ada pertanyaan dari beberapa orang juga ya? Apakah kalau misalkan kita klaim ADP, penggantian unit kah atau penggantian spare part kah? Sejauh ini ya pastinya jadi gini, kayak layar atau engsel misalnya diganti. Ada beberapa user yang menginginkan, udah rusaknya terlalu parah gitu, baru aja bisa nggak? Ada klausul untuk mengganti baru. Tapi itu dapat unit baru dengan tentunya banyak ini ya diskusi ya sama orang service center ya, jadi baru. Tapi nggak ada ADP-nya lagi, fair dong dapat baru. Iya. Tapi dia bisa beli. ADP itu mahal kalau beli. Oh ya? 1 juta setahun. 1 juta setahun. Bayangin 3 tahun kan 3 juta kan kalau desainnya. Iya benar. Legion sama Yoga ya. Kalau ini berarti 2 juta. Jadi kalau masih ada yang ngomong, murah ini harganya 200.000, 500.000. Iya kan ini kan. Iya barang-barang laptop gini kan, ya handphone aja paling setahun ya. Nggak ada ADP ya. Sekarang kan ini barang ini rentan banget kalau misalnya kita rentan dalam arti mobilitas ya. Saya pergi ketika bandara lempar apa tuh di X-ray itu kan iya, sering itu kalau tapi kan kalau ada ADP kan tenang ya. Kita nggak usah khawatir. Artinya tetap aja beraktivitas seperti biasa. Lenovo jagain lah. Ya, maupun software baik itu lewat telepon tadi yang premium care atau hardware ya lewat ADP-nya. Dan kalau garansi sebenarnya pertamanya garansi basicnya dulu aja, service and part-nya. Nggak ngomong kita garansi service and part-nya ya 2 tahun ya 3 tahun sama. Jadi kalau yang ini 2 tahun ya 2 tahun tuh masuk semua. Nggak, jadi Mas contohnya keyboardnya keras nih, engselnya kekerasan masangnya agak susah diinin. Itu garansi basic aja, nggak usah ngomong ADP.
Oh, gitu. Kerusakan bukan karena ketumpahan air, nggak bukan retak, itu tetap di cover. Nggak mesti dihancur-hancurin. Bukan HDP ya. Adaptornya aja ikut unit. Nah itu. Jadi Adapter, semua yang ada di dalam dusnya. kardusnya ikut mesinnya. Jadi kalau mesinnya 2 tahun ya adapter juga 2 tahun. Soalnya termasuk ada yang baterai. baterai setahun. Baterai setahun. Karena setelah setahun performanya turun lithium ion. Pasti, ha. Ya. Sebenarnya ada perpanjang ada. Jadi kita harus beli. Nah, saya kadang ngomong membeli, kadang-kadang ya nggak gratis ya. Orang agak kan, enggan keluar duit lagi. Kalau baterai kan ya inilah. Ya, baterai itu bukan rusak setelah setahun. Penurunan performa Setelah makanya triknya tadi pakai conservation mode aja, cycle-nya nggak kemakan tuh. Karena kan itu kan sesuatu yang beda orang, beda Iya. penggunaan. Kebanyakan juga, orang rusaknya itu jebolnya lithium ion karena sering sampai habis. Baru ngecas. Itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi kalau biar ngecas terus-terusan gimana? Nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Pakai premium conservation mode tadi. Atau overnight. Ya conservation lah. Conservation mode yang ada tuh yang saya dulu juga gitu ya, Jumat sore download katakan 100 giga. Tinggal ini aja deh. Iya. Gede kan. Nah, itu tinggal aja colok Senin pagi baru saya itu pakai conservation mode. Conservation mode ya. Iya, jadi ketahan di 80%, nggak full. Berarti gue nggak salah ngejelasin ke orang kalau misalkan lagi dipakai memang ya daripada lu cabut colok iya. mulu. Saya kalau lagi ketemu colokan kan tetap colok kok. Saya pasang conservation mode juga. Saya nggak, kecuali ya kalau lagi beneran di bandara atau apa nggak nemu colokan. Apa misalnya di pesawat segala ya baru. Nggak ada masalah. Cycle-nya nggak kemakan kok. Cycle-nya tetap ini ya. Tetap rendah gitu loh. Kirain kalau misalkan udah ngecas terus dia tiba-tiba ngurangin 1. Nah, terus ini lagi itu cycle lagi setelah biasanya baterai lithium sekarang kan 3.000-an. Setelah 3.000 cycle artinya kan sebenarnya setahun 1.000 lah ya. Setelah 3 tahun lah sebenarnya. Tapi kalau kita bisa ngerawat artinya jangan kena panas, sering kan ada yang di bawah sinar matahari apa dashboard mobil ditinggal aja di mobil meledak gitu lithium ion nggak boleh. Gitu musuhnya apa? Panas sama kekeringan. Kering tuh yang tadi saya bilang kosong banget. Habis baru ngecas. Itu selnya cepat rusak. Ya nggak boleh dari nol, jangan sering-sering kayak gitu. Pokoknya jangan sampai lu mati tiba-tiba. Ya biasanya ada peringatan 20 ya terakhir ya. Sama 20 kan 20. Kalau saya pribadi sebelum 20 udah saya cas. Dicas ya sama sih. Triknya kayak gitu. Oke. Ya. Tadi kan kita udah bahas ya si lock ini terus dari warantinya si Lenovo ya kan. Tadi kita juga udah tanyain juga yang akhirnya di spill sendiri kenapa harus beli Lenovo ya kan. Oh kalau di Legion agak ini ya tambahan bukan premium care namanya. Legion Ultimate Support. Ya. Pembedanya itu sama 247 juga. Cuma bedanya di level 2 kita bisa nanya tentang gamenya. Yang karena handle yang di telepon juga bisa konsultasi gamers juga. Apa seorang gamers. Contoh gini, ini game ya. Ini game Valorant kenapa nih drop atau ini game ada komunitas apa itu. Makanya Legion Ultimate Support. Jadi kalau lock sama Gaming 3 Premium Care. Kalau itu namanya Legion Ultimate Support. Ya, saya jangan nanya Mas, saya main Valorant kalah mulu. Ya lu skillnya nggak ada aja sih. Ya makanya nanti biasanya itu masalah ping tuh. Apa itu latency. Makanya sekarang canggihnya AI-nya prosesor juga itu bisa deteksi ya. Lu pakai gabungan antara kayak skill switch kalau di Intel itu. Pakai WiFi sama LAN. Ada digabung. Artinya biar stabil. Jadi saling nge-backup. WiFi jalan, LAN jalan. Ya. Kalau ada di HP saya kemarin dikirimin tuh. Di HP kan sekarang WiFi sama mobile data ya kan? Iya. Supaya kita biasanya ya internet boleh lah ya agak enggak tapi latensinya yang paling penting. Ya itu jadi isu juga kan. Oke. Apa lagi? Oh ini tadi kita kan dikasih gue punya dapat titipan pesan, dapat gimmick dari saudara Hector di belakang tuh supportnya. Jadi nanti Mas Catur akan kasih satu pertanyaan. Nanti satu doang. Satu aja, jangan banyak-banyak. Ini kalau misalkan nonton sampai di sesi pertanyaan ini dapat hadiahnya lumayan loh, gimmicknya bagus dia nih. Aduh gue lupa bawa ke atas lagi gimmicknya. Itu ada tumbler, pot, lampu meja, terus ada. Sorry ini satu pertanyaan dapat semua gitu maksudnya?
satu pertanyaan tapi yang jawab banyak dong. Masa maksudnya satu orang pemenang doang. Oke. Diambil semua. Enggak dong. Langsung jadi juragan, jadi kita pedagang ya. kita Lumayan dapat banyak nih hadiah gitu. Iya, dia juga yang ambil. Artinya satu soal aja tapi pemenangnya Satu banyak. soal. Oke. Nanti kita akan pilih ya berapa ya? Kita lihat hadiahnya dulu deh. Nah, ya, udah. 10 deh, 10 orang pemenang. 10 orang pemenang. 10 orang. Oke. Apa namanya? Hadiahnya ada itu ya tadi, ada lampu meja, ada tumbler, ada pouch, terus ada agenda, ada payung. Nanti kalau misalkan rame yang komen, gue tambahin lagi tumbler dari Tokopedia. Sumpah gue share banyak. Kalau tawa, gak boleh gitu. Hah? Nggak apa-apa. Hah? Biar dikasih voucher lagi sama Jody, sama Melvin. Nggak ada yang hadiahnya laptop. Hah? Hector, Thor. Kabur dia. Thor. Ya, seleran boleh lah. Hah? Kan itu kan paling laku. Lu udah tahu itu penjual nomor 1 PRJ? Oh, di PRJ. Iya dong, Chandra kan buka booth nih. Ya, waktu kita lagi shoot ini udah tinggal beberapa hari lagi sih tutupan. Menyaingi Momogi enggak? Hah? Nyaingin ini Indo Cafe. Indo Cafe. Boleh Mas Catur mungkin sebelum kita Oke, karena Pasingan. tadi banyakan ngomongin garansi, jadi warranty aja lah ya. Terlalu teknis ngomongin tadi Legend AI. AI engine-nya segala TGP kayaknya terlalu teknis. Kayak gampang aja lah biar menyeluruh lah ya. Sebutkan 2 keunggulan layanan di dalam premium care. 2 keunggulan. Ya maksudnya layanan yang tidak dimiliki sama brand lain. Nah, jawabannya boleh ditulis di kolom komentar ya. Batas waktunya 1 hari, jangan 1 hari deh. Kasihan, takutnya nggak sempat kan. Ini kan durasinya panjang nih ya kan. Takutnya nggak sempat ya. H+3 lah dari waktu habis video ini tayang. Nanti tulis aja di kolom komentar jawabannya. Nanti di H+3 kita akan umumin pemenangnya itu di Instagram kali ya. Ntar gue ngomong sama Tia deh, gampang ya. Kita tulis di Instagram, kita tag nama orangnya yang menang. Nanti ketentuan jawabnya, cara jawabnya nanti ada di kolom deskripsi juga, formatnya kita kasih. Ya hadiahnya banyak lah, 10 orang lebih lah pokoknya ntar dapat, sesuai moodnya gue aja. Nggak bercanda. Oke, mungkin sebelum closingan seperti yang sebelumnya. Kalau tadi kita udah nanya kenapa harus pilih Lenovo, udah. Nah ini kita minta Mas Catur untuk memberikan sepatah 2 patah kalimat buat Sobat Sentral. Ya nggak harus yang quotes senja, jangan yang senja lah, jangan, nggak masuk gitu kan. Yang tentang apa kehidupan? Biar gue bisa bertahan di sini, nggak bercanda. Bahaya nih podcast beneran deh. Jadi sesi curhat. Ya buat Sobat Sentral yang ya seputar Lenovo boleh, seputar ya apapun lah. Kalau tadi kan dari teman-teman Anda ya tips and trick lah mungkin gitu. Simpelnya gini lah. Sering banyak orang mau beli device nunggu-nunggu. Ya terus dengar kata kau mending ya. Mending nunggu ini aja nih. Gini kalau saran saya, kalau memang butuhnya sekarang, ya kayak tahun ajaran baru atau memulai bisnis, dia mau bisnis online atau mau edit foto, edit video, itu kan ada duitnya tuh. Ya mau mulai jadi YouTuber. Belilah, waktu yang beli adalah sekarang. Maksudnya tuh gini, jangan nunggu teknologi tiap tahun akan ada yang baru. Kita ngomong seri 7, tahun depan seri 8. Nunggu 14. Di 14 nanti 15 datang generasinya Intel. RTX 40 nanti ada yang beli RTX 50. Gampangnya gitu. Itu nggak jadi beli-beli. Padahal itu ada opportunity cost namanya. Harusnya 2 bulan lagi atau sebulan lagi udah dapat uang tuh dari hasil dia kreativitasnya atau apapun. Bener. Jadi hilang gara-gara nungguin, itu opportunity cost lah. Nah, saran saya kalau beli ya sekarang, dalam arti kalau urgent mau tahun ajaran baru butuh laptop, belilah sekarang. Ya sekarang malah lagi banyak promonya nih tahun ajaran baru ya, GoPay segala ya. Artinya beli sekarang. Terus satu lagi ya sesuai kebutuhannya. Jangan terpancing sama
gimmick marketing. Konteksnya gini. Oh, layarnya OLED apa segala. Tapi Waduh. RAM-nya RAM-nya rendah. Apa artinya kita ada OLED. Tapi Oh, ada kita OLED. kan Oke, kita lu OLED lagi ada 3 loh. Ada Lo lagi yang ngomongin brand lu kan ini kan? Iya, RAM-nya 16 GB, gede-gede SSD-nya. Ada yang OLED tapi RAM 8 atau SSD-nya 25. Ngedit foto, ngedit videonya Agak gimana? maksa ya jadinya ya. Cuma layar doang gitu. Jadi saran saya kalau bisanya beli ya sesuai. Kalau ingin yang tipis ringan. Jangan yang suka coret-coret beli laptop yang sekedar touchscreen. Saya sering nemuin tuh. Saya hobi gambar-gambar. Ini touchscreen nggak? Ini contoh yoga karbon, itu touchscreen. Oh, dari touchscreen juga. Iya, tapi kita nggak nyediain stylus. Oh, iya. Karena ya gunakan stylus dari yang maha kuasa. Tunjuk aja. Untuk user interface. Iya. Nggak ada nulis sambil gini, itu nggak ada. Nulis itu ketika jadi tablet. Iya, betul. Maksudnya gini, jadi tablet lah ya. Ini anggap tablet gitu. Kita belilah yang yoga bukan slim. Ya yoga 6, yoga 7, yoga 9. Ya. Kalau yoga 7 itu kita stylus memang kasih yang buat yang bisa dijadiin tablet. Kita kalau di iPad ada yang flex, ada yang duet. Itu automatically dapat stylus. Ya. Saya sering nemuin, tapi saya suka gambar-gambar, ini touchscreen. Ya salah beli. Iya benar. Salah beli. Kalau gambar-gambar belilah ya convertible yang jadi tablet. Artinya itulah pentingnya kita tahu kebutuhan. Apa baterainya yang gede kah? Atau needs-nya yang kalau kita banyak keluar ruangan cari needs yang paling tinggi, atau pengolahan ini paling nggak sRGB 100. Apa yang diincar? Yang jadi concern-nya apa? RAM-nya pengen sampai 32 atau SSD-nya ada 2 slot. Mau expand sampai berapa? 2 tera. Cari. Banyak pilihannya di Lenovo. Artinya kita nyediain tuh setiap segmen sampai detail-detail. Yang tadi saya bilang ada prosesornya pakai H, kencang yoga. H loh, bukan U. Tapi nggak pakai GPU, itu ada pasarnya. Nggak butuh grafis karena baterainya biar awet. Artinya kalau ada grafis kan makin boros. Tapi prosesornya harus kencang, nggak seri U. Ada yoga Pro, kita ada yang pakai dedicated, ada yang pakai nggak pakai dedicated. Ada. Susah loh nyari brand yang sampai selengkap itu. Dan yang terbaru itu juga. Artinya generasi 13 sama seri 7 kalau enggak. Ya maksudnya itulah enaknya kita yang nyicipin pertama lah kalau bisa milih. Itu aja sih. Jadi belilah sekarang, pertimbangkan kebutuhannya apa, kita punya kok. Lengkap gitu. Meskipun di online juga banyak kan kita bisa. Meskipun ya berdasarkan kebutuhan, tapi kalau misalkan lu ya punya duit banyak, lu mau beli yang gaming tapi lu kebutuhan cuma buat office juga nggak masalah juga, terserah. Ada masalah juga. Atur aja gitu kan. Tapi ya office-nya apa dulu nih? Teman saya juga office sampai 15 kali itu Excel-nya. Artinya butuh RAM gede kan. Iya. Bukan. Kadang-kadang soalnya gini, ngetik aja Celeron nggak juga. Kalau pivot database 50 GB mana kuat. Itu dia kan? Iya, ngetik-ngetiknya siapa dulu. Excel-nya 25 mega gitu kan. Iya, jadi berat juga. Jadi dipastikan harus telitilah yang lagi concern dia apanya yang dibutuhkan. Apakah besar daya tahan baterainya, performanya, besarnya layar. Kita kan ada yang 16, 15, 14, 13. Lengkap banget tuh, dari yang sampai gede sampai kecil ada. Itu jadi pertimbangan juga. Bobotnya apakah dia mobilitas tinggi? Mobilitas tinggi jangan yang berat-berat. Kayak lu yang lu pakai itu kan. Iya. Gue banyak oleh-oleh sekarang. Dulu susah banget. Udah penuh sama chargernya segede bata kan. Oleh-oleh lu kayak itu tambah oleh-oleh jadi ini. Duren gue. Di mana? Lu kemarin beli durian di mana? Yang lu bilang tadi. Di setiap kota saya belah durian. Di setiap waduh. Udah milih gua tahu yang pahit. Oh, yang pahit. Milih. Diciumin pantatnya satu-satu. Lu mikirnya kemana-mana sih? Gua kalau ngomong nyiumin pantat malam-malam maaf, duren, pantatnya duren gua ciumin. Pahit. Tahu yang pahit memang nggak pahit. Ada yang agak manis ngeliat muka lo jadi pahit bisa. Udah gua gak tega nyela dia. Gua boleh ngikut gak sih kalau bagi-bagi gitu? Ikut lah kali-kali. Tapi ini sebelum benar-benar kita closingan, sebelum gue lupa, ini salah satu brand yang paling gampang juga kalau misalkan lu mau nyari info produknya dan tanda kutip. Software. Jadi gini, gampang. Software apa? PSRef. Iya, PSRef. Ya, thank you diingetin. Iya kan? Teman-teman nggak usah pusing. PSRef ada aplikasinya juga. Iya, gua ada kok di Google Play segala itu. Tapi PSRef yang
reference ya singkatannya. Artinya user bisa ngeliat. Terus juga di setiap unit ada apa? Ini barang sampel ya? Nggak ada stiker ininya. Ada QR code-nya. Iya, jadi pakai handphone aja jepret, tahu garansinya berapa tahun. Kelihatan semua. Artinya kita transparan lah. Ya. Jeroannya, support sampai berapa, terus garansinya sampai itu transparan semua. Kita per SKU loh, itu beneran QR code-nya itu ditembak, akan ngasih tahu info dari laptopnya itu sendiri. Walaupun based on invoice, itu kan keluar dari pabriknya. Katakan itu tuh ini 2 tahun, kan 24 bulan. Tiba-tiba, Mas ini kok tinggal 2-3 bulan, tetap berdasarkan invoice kok. Yang berlakunya dari invoice-nya. Jadi tapi ada juga sih, ada juga yang pala batu juga sih user. Nggak bisa Mas ini di ini. Oh nanti diupdate. Jadi gitu ya? Nanti kan itu di sistem kan 23 atau 22 lah gampangnya. 22 bulan, padahal kan 24 bulan. Masukin di fanpage ada, di fanpage ada namanya incorrect warranty. Ada incorrect warranty, pilih, masukin SN-nya apa segala, foto, invoice-nya, upload, nanti terupdate sendiri ya. Ya, 4 hari berubah di sistem. Jadi 24 bulan. Jadi don't worry. Terima kasih informasinya. Ya. Karena ini yang susah didapatkan buat gue ya sebagai orang yang jualan juga, untuk menjawab pertanyaan tuh emang paling gampang kalau misalkan dia nanya Lenovo. Lu mau nanya ini bisa upgrade RAM apa enggak, SSD-nya berapa slot, speednya berapa, SSD-nya. Ngomong-ngomong nambah RAM terakhir, apa tentang nambah RAM, hati-hati. Ini masih banyak literasi. Apa tuh? Yoga tipis, RAM-nya onboard semua. Iya itu. Langsung jelek, nggak bisa nambah RAM. Dual channel tapi kan. Nah, kan? Tentang dual channel ini banyak yang belum tahu. Orang masih mikirin slotnya. Kalau saya, yang penting udah dual channel. Iya, betul. RAM onboard, keunggulannya itu pasti lebih kencang sama lebih efisien. Efisiennya gini, nggak makan, kan ada kalau ada slot ada tempat lagi, nggak nyatu lah sama motherboard. Itu listriknya lebih boros. Handphone makanya RAM juga kan onboard semua. Storage juga sekarang onboard semua. Yang penting cara kerjanya. Orang nambahin RAM kan supaya dual channel. Makanya ini ada 2 slot. Ada yang masih single channel ada. Masih single channel. 8. Tapi masih bisa tambah. Tapi ada satu coupling lagi, ada slot lagi biar 16. Dual channel. Ya, kan harga juga biasanya yang 18 juta. Iya. Yang Ryzen 5 itu ada yang single channel. Tapi kalau Yoga semuanya onboard. Tapi udah dual channel. Yang 8 GB berarti 44. Kalau 16 GB berarti 88. Dan semua kalau mau tahu dual channel nggak usah dibongkar. Di PS Ref aja. Iya, kelihatan. Onboard dual channel. Kita nggak ada tipu-tipu. Itu yang menariknya adalah artinya 2 pintu kan, dua channel ya, 2 pintu lah gampangnya. Keluar masuk nggak ada bottleneck. Betul. Orang nambahin RAM tuh supaya dual channel. Orang zaman dulu kan biar kencang padahal bukan. Betul. Supaya dual channel sebenarnya. Nah, orang nambahin. Nah, semua Yoga udah dual channel. Nah itu yang menariknya. Enaknya tipis gitu kan. Tipis. Kalau ada slot tebel. Kejar mana? Enaknya manfaatnya apa? Enggak makan tempat. Iya. Itu yang bikin ini juga kan. Bikin enteng juga. Ya paling itu sih. Gue udah nunggu. Gue udah mulai ngeblank nih. Gue udah mulai ngeblank nih. Maklum 3 kali syuting, kejar tayang. Ini udah agak pucat-pucat sedikit soalnya nih kan. Dimakan rotinya. Oke, tadi kita udah bahas semuanya dari tipenya yang baru, tipe gaming performance-nya yang baru. Ya, lock. Ya kan lock, sudah bahas warranty. Bukan menggantikan gaming 3. Gaming 3 masih ada ya. Gaming 3 masih ada untuk setahun ke depan katanya. Iya, masih. Ya mudah-mudahan apa? Gue pengen bilang menggeser itu ntar kayak sebelah kan sebelah kan juga gitu diem bilang. Gaming 3 tuh gak ada gini loh, gaming 3 digantikan pun sebenarnya gini loh, bukan hal yang apa ya, oke. Gaming 3 ada military standard loh. Military standard loh. Gaming 3 tuh ada, ya ini juga ada military standard. Yoga juga ada military standard. Military standard itu ya uji jatuh dari berapa meter, debu, kelembaban, suhu. Bukan military dilindes tank, dilempar granat, bukan. Nggak usah sampai selebay itu. Artinya ya 810H lah ya sekarang. Itu gaming 3 juga ada gitu. Dan kita tetap support gitu loh. Kalau ada yang merasa udah lock aja ya balik lagi pilihan. Kalau saya ngejar performa apa saya lock. Tapi kalau misalnya
dia anggarannya gaming 3 juga nggak ada masalah. Ya. Nggak masalah ya. Tapi kalau ingin dia merasakan experience seperti memiliki Legion, tapi anggaran agak membatasinya, nggak usah jual ginjal kan, ya beli lock, iya, pinjol gitu nggak usah. Tuh, judi online slot gitu ya. Ya siapa tahu kan main cuma masang cepet doang. Ada ya? Ada loh. Sumpah ada yang dapat kayak gitu. Gue kalah mulu. Oh salah. Lo. Gue dua kali top up 50.000 juga nggak lagi gue sekarang. Lu mainnya kecil sih. Tapi di WA mulu sama salesnya. Mas saya dari ini mau coba lagi nggak? Kalau di website saya bisa ada warranty-nya lagi. Sumpah dijamin baliknya 10 kali lipat dari duit top up. Jadi ada garansinya? Ada. Dijamin 10 kali. Terus bandarnya untung dari mana? WD-nya. Ada WD-nya. Ada WD. Oke, paling kita closing kali ya. Thank you Mas Catur udah. Thank you banyak. Thank you. Dikasih waktu, udah dikasih stamina. Semoga sehat terus Mas Kevin dan syuting sampai malam ya nanti ya. Iya, habis ini masih ada lagi sama Hector. Habis ini sama Hector tapi dari sisi salesnya. Mau bahas gimana perkembangannya. Dia belajar dari TikTok tadi. Punya tarian baru dia TikTok. Oh, udah ada. Hector. Peragain ya. Di ini ya. Gue pulang aja males. Nggak selera makan kalau lihat tadi. Berarti abis ini langsung pulang ke ini by the way Mas Catur nih all the way from Bogor loh. Nggak usah disebutin. Rumah saya di mana-mana. Di seluruh bandara. Kalau misalkan ngundang ke sini sebenarnya gue nggak enak hati juga karena jauh. Pakai bahasa basi. Loh, udah sering kan? Iya, karena ada kereta dekat kan. Memang, tapi kan kereta ke Bogor itu kan ya kan. Kenal orang dalam dong. Lu di ini ya di sambung di atap di samping masinisnya ya. Tapi lu bisa naik ini enggak sih? Bisa naik LRT enggak sih? Yang baru itu. Enggak bisa kan nyampe ya? Enggak, belum. Itu enggak ada masinisnya itu. Lu yang nyetir LRT itu enggak ada masinisnya. Emang enggak ada masinisnya. Iya. Kalau dia lagi gabut gitu kan lupa mencet bawah, dia mundur lagi enggak nyampe. Hayalan saya sih terlalu liar. Tapi lu enggak nyampe. Yang LRT itu enggak nyampe ya? Enggak. Lu sampai Bogor kota. Ini ngapain ngomongin rumah gua sih di sini? Kan enggak penting banget. Gua sama yang temen lu yang sebelumnya. Oh enggak, tinggal jalan kaki aja. Oh, tinggal jalan kaki. Stasiun. Oke, thank you banyak sekali lagi Mas Catur. Nanti kita akan undang lagi Mas Catur ya, di ngomongin episode ya mungkin yang selain lock ya. Enggak, kita mau ngundang buat debat kusir aja sih. Habis ini mau ngundang dia sama brand yang lain, kita adu. Jadi kayak jangan itu tuh. Tadi udah ketemu di bawah ada reunian gua. Oh iya, tapi kan belum teman-teman gua banyak kan. Belum ngomongin brand. Gak enak, kan? Mereka lebih junior gak enak. Oh, pasti gak berani takut lawan orang tua katanya. Iya Mas, ya bener emang brand lu ya. Udah menang deh lu ya kayak ini Mark Zuckerberg lawan. Gua gak usah keluarin keunggulan Lenovo udah menang gua. Lu. Sombong. Saya diri sekali. Tapi kayak beneran gue debat kusirin deh habis itu. Soalnya seru itu. Tapi ya nanti nggak penting ini, banget sih. trending YouTube games itu menarik juga sih. Apa? Games. Panco. Tebak kekurangan lawan. Tebak kelemahan kompetitor. Bisa disu itu. Bisa disu itu. Ya, tapi trending YouTube nomor 1, tapi taruhannya karir. Jurang banget itu. Loh. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa diundang terus ya. Pasti dong, ya asal bersedia jalan aja jauh dari sana. Siap. Nanti kita akan bahas yang lain-lain. Mungkin akan collab sama prosesor lah. Aman kan? Aman. Lu mau mas siapa nih? Nah, dua-duanya. Birup merah. Bahkan tiga-tiganya. Nvidia, Intel, AMD, semuanya oke lah. Nah, Nvidia ini agak susah. Siapa sih? Barusan WhatsApp tadi Karim. Oh, Mas Karim ya? Iya. Karim ini Sujat Miko bukan. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Jaga kesehatan, sukses. Thank you.